Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita bersama ya. Sebenarnya ini channel pribadi sih. Cuman kita emang pengen berbagi saja ya. Waktunya nggak tetap sih ya. Ya, tapi ini salam hebat buat teman-teman semuanya. Nah, yang suka live Facebook juga ya kan. Yang aktif di Facebook Pro juga. Kita di sini cuma pengen berbagi ya. Uh, Apapun ya. Kalau tadi pagi ada right isu yang akan kita bahas, sudah kita bahas. Walaupun nggak ada penontonnya juga nggak apa-apa ya. Ini cuma pengen saya belajar ini aja. Ya ini kali ini kita membandingkan dua kelompok huruf ya, dua geng huruf yang mirip tapi berbeda makna, yaitu MBG dan FPG ya kan, sama-sama ada BG dan PG ya. Ya banyak kontroversi dah ya di program ini ya. Tetapi program ini ya telah berjalan, memang teknisnya sangat susah dikontrol ya, karena sangat masif sekali pertumbuhannya gitu ya. Sehingga apa, ada terkait dengan dua kebijakan fiskal dari Pak Menteri yang sangat luar biasa ya, yaitu penggelontoran atau pemindahan tabungan uang rakyat Indonesia yang ada di BI ke Bank Himbara pertama. Itu apa? Untuk berharap ya sektor real bergerak ya, dengan adanya banyak yang masyarakat yang mengajukan kredit untuk bisnis gitu. Itu berjalan, dan program satu lagi juga berjalan namanya MBG ya. Nah, MBG ini unik ya. Kalau dari Bapak Menteri sendiri bilang ini adalah bagian dari 2 poin Sumitronomics ya. Ya, konsep ekonomi dari Bapak Sumitro, yaitu Menteri Keuangan pada saat zaman Pak Soeharto dulu. Kalau nggak salah sih ya. Pada saat Pak Soeharto dulu memang sudah ada juga program makan ini ya untuk anak-anak Indonesia ya. Cuman memang belum sempat merata aja, dan waktu itu kan nggak ada sosial media jadi nggak viral gitu. Semua adalah sistem ekonomi komando ya dari dulu itu ya, saat Orde Lama Orde Baru. Lalu datanglah 98 ya, Indonesia yang notabene sebagian ya yang bukan mengadopsi prinsip persatuan ya, malah lebih condong ke teori barat, di mana demokrasi itu demokrasi yang harus ada di dalamnya oposisi ya. Bahasa mereka oposisi ini adalah tukang kontrol ya, tapi ya sebenarnya dalam sistem pemerintahan sendiri sudah ada kan pengawasnya, yaitu DPR kan. Tapi DPR ini karena bermazhab ini mungkin ya, jiwa dan pikirannya hedonis dan kapitalis ya, sehingga mereka juga ikut gerbong. Mungkin ada beberapa ya, bukan oknum lagi ya, beberapa dari bagian dari DPR sendiri sebagai tim pengawas operatornya kan pemerintah ya, sebagai eksekutor dari aturan-aturan yang sudah dibikin ya di undang-undang, juga ikut korupsi teman-teman ya. Bahkan membuat aturan-aturan baru ya, seperti apa ya namanya, aturan-aturan teknis begitu ya kan, sehingga
kebijakan dari pusat itu harus melalui saluran itu dulu gitu, sehingga apa, masyarakat kurang merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang sebenarnya baik ya dari pemerintah ya. Nah, itulah bobroknya birokrasi ya, yang dinilai itu bobrok ya. Disclaimer dulu, kita nggak ada bayaran oleh kita juga bukan bagian LSM ya, yang dibayar oleh orang luar negeri ya, yang dibayar oleh Cok Soros ya, yang siap memporak-porandakan Indonesia dengan argumentasi yang seolah ilmiah, yang seolah juga membela rakyat kecil, padahal itu adalah bagian dari konspirasi mereka, bagian dari agenda mereka, kepentingan mereka. Nggak ada sama sekali mewakili yang namanya rakyat kecil, nggak ada itu ya. Itu bohong saja, itu jualan politik saja itu ya. Nah, sama juga dengan tugas-tugas DPR ya. DPR itu banyak sekarang sudah bisa dikatakan banyak mengambil porsi kegiatan atau porsi kinerja dari eksekutif sendiri ya. Harusnya eksekutif yang melaksanakan, dia hanya mengawasi bagaimana, tapi dia ya di dalam undang-undang sendiri yang mereka bikin gitu ya, sengaja mereka membikinnya agar mereka juga ya ada seperti kinerja eksekutor gitu. Nah, itulah yang salah dari sistem kinerja demokrasi kita gitu ya. Birokrasi lah ya, birokrasi kita. Nah, di program makan bergizi gratis ini kan makan bergizi ini kan istilahnya sebuah subsidi dari negara yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia lah ya. Kalau nggak seluruh berarti sebagian. Memang seluruh program yang dibikin oleh presiden atau pemerintah yang menjabat ya, itu akan dinikmati yang nikmatnya ya, nggak bisa untuk seluruh rakyat Indonesia, tuh nggak bisa, karena pengelolaan pemerintahan sebelumnya ya, warisan itu ya, yang bisa dikatakan bobrok lah ya, banyak korupsinya ya. Padahal 98 itu reformasi untuk supaya tidak ada lagi korupsi. Nyatanya dalam prakteknya ya, semua lini hampir dari top down ya melakukan yang namanya KKN teman-teman ya. Mungkin termasuk MBG ini juga ya, ada kolusinya dan nepotismenya. Kenapa? Karena satu dapur makan bergizi gratis ini ya, itu rata-rata yang bekerja adalah bisa 50 sampai 70% ya, itu keluarga besar ya. Hanya yang ditunjuk oleh BGN-nya yang bisa dikatakan netral ya, karena dia melakukan rekrutmen yang terorganisir gitu ya. Tapi itu di situ juga ada setiap rekrutmen yang terorganisir, baik itu P3K, P3K guru, P3K PNS lainnya atau ASN lainnya ya, instansi lainnya, itu ada permainan di dalamnya teman-teman ya. Tidak memungkiri hal itu, tapi ya itulah kejadiannya gitu ya. Ya siapa sih yang nggak butuh duit dan tidak tersilaukan oleh duit gitu ya kan. Nah, terus dia makan bergizi gratis ini lah secara ekonominya ya,
secara perputaran ekonomi ya, dari kajian dan laporan Menteri Keuangan ya. Nah, ini daya serap dan daya putar uang yang digelontorkan itu cepat teman-teman ya, sangat cepat ya, karena dia juga menyerap komoditas-komoditas yang ada di daerah-daerah gitu ya kan. Nah, memang pada saatnya nanti dia akan bersaing dengan konsumsi dari daerah itu sendiri gitu ya, itu pasarnya. Tetapi dalam pengelolaan sebuah dapur itu sudah ada aturan teknisnya ya kan. Nah, dimana nanti semua itu terdata di BGN ya, termasuk vendor-vendor yang mengisi yang terkait menu dari MBG ini sendiri gitu ya. Nah, itu pasti ya. Nah, dan perputaran uangnya gila ini teman-teman ya. Satu dapur saja ya di daerah itu biasanya yang mendirikan itu pensiunan PNS atau sedang dalam masa PNS. Dia berani mengajukan pinjaman kepada bank ya, sekitar 1,5 miliar ya. Nah, itu terserap untuk menjadi ini teman-teman operasional awalnya ya. Nah, pendirian gedung ya kan, masuk operasional awal bulan pertama berdiri gitu ya, masukin listrik, gaji tukang ya, biaya renovasi kalau rumahnya sudah ada gitu ya kan, ada biaya renovasinya itu berputar lagi di situ kan ekonominya, yang dari bahan-bahan bangunan gitu ya dan pekerja-pekerjanya. Nah, di situ bergeraklah ekonomi ya kan. Nah, jadi istilahnya kalau untuk consumption itu bisa meningkat, makanya salah satu indikator ekonomi berputar saat daya beli lemah kemarin ya, akhir tahun kemarin, dengan hadirnya MBG itu bisa menstabilkan ya pendapatan negara ya, nggak kayak BLT ya. Kalau BLT itu kadang-kadang dia ada yang tidak mengkonsumsinya teman-teman, dan ada juga data-data yang salah ya. Nah, dari hak-hak yang harusnya diberikan kepada penerima ya, itu dipotong oleh oknum ya yang sudah enak melakukan korupsi gitu ya. Biasanya itu di tingkat desa. Nah, itulah yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, sekalipun itu berputar, efek dominonya kecil ke perhitungan ekonomi negara gitu ya. Dan mungkin akan lebih baik ya program makan bergizi gratis ini ya diambil dari APBN sebagai subsidi perputaran ekonomi dan manfaat yang secara langsung ya. Kenapa secara langsung? Lebih baik daripada mensubsidi BBM ya, yang dikonsumsi oleh rakyat-rakyat yang menengah atas ya, yang udah punya mobil ya, yang mungkin hidupnya udah mapan, orang miskin mana ya, atau di bawah garis kemiskinan atau dalam garis kemiskinan ya, paling itu dia hanya punya sepeda motor ya. Nah, mungkin akan lebih baik ya penggunaan BBM ini ke depannya ya, yang disubsidi itu hanya kendaraan-kendaraan di bawah 50 cc, di bawah 200 cc lah ya. Nah, yang 1000 cc ke atas ya, itu nggak ada lagi subsidi sebaiknya ya. Nah, semua kan sekarang sudah di aplikasi ya. Ngapain juga uang negara dipakai buat dibakar gitu, terus membuat polusi udara ya kan. Coba pikir deh, lebih baik ya makan bergizi gratis ya, jadi makanan ya. Nah, makanannya kalau nggak dimakan kembali ke alam, dia jadi pupuk ya gitu ya. Kalau dimakan dia akan
mencegah stunting ya. Agar 10-20 tahun lagi ya anak-anak Indonesia ya secara gizi yang baik menjadi modal buat negara ya bersaing di masa depan gitu. Stunting ini hal yang parah teman-teman ya. Memang pada dasarnya konsep makan bergizi gratis ini memberikan energi kepada peserta didik ya atau orang yang menjalani pendidikan dasar ya yang wajib itu yang 9 tahun minimal ya atau 12 tahun atau bahkan dari ibu hamil ya sudah disasar oleh program ini ya. Dicukupkan karbohidratnya, dicukupkan proteinnya untuk konsumsi hari itu ya. Ya mengcover untuk kegiatan sebagian kegiatan pada hari itulah energinya dicukupkan ya. Adapun praktek-praktek lapangan yang menyimpang ya itu tidak semua, paling itu 0,00 sekian persen ya dari dapur yang ada ya. Dan sekarang kan itu udah dievaluasi ya teman-teman ya, yang apa namanya, yang jahil-jahil, dapur-dapur yang tidak sesuai dengan standar ya yang diharapkan Bapak Presiden itu kan sudah ditindak dan ditutup teman-teman ya. Dan nanti kedepannya akan ditingkatkan lagi ya, dan bahkan mungkin nanti fakir miskin pun bisa menjadi target pemberian makanan gratis ini ya, pemberian makanan ini ya. Sekarang fokusnya adalah untuk solusi stunting ya, daripada memberikan uang cash baik berupa kartu atau transfer bank ke rekening masing-masing ya. Itu takut disalahgunakan atau hanya bersifat ditimbun gitu ya. Indonesia ingin ya ekonominya berputar teman-teman. Di MBG ini adalah perputaran paling cepat ya. Sehari itu digelontorkan ya kali aja lah 10.000 ya kan, 10.000 dikali 3.000 teman-teman ya. Berapa tuh? 10.000 dikali 3.000, 10, 4, 7 di 70 juta ya sehari ya, satu dapur teman-teman ya, 70 juta perputaran uang tuh ya sehari ya kan. Yang 5.000-nya kan nanti untuk operasional ya, seperti 2.000 untuk istilahnya membantu yayasan untuk pengembalian modal begitu ya, karena emang ini adalah kerjasama dengan pihak swasta begitu. 3.000-nya untuk operasional ini gaji anggota dapur ya, operasional dapur ya, seperti minyak, gas ya, listrik kan, dan akomodasi kendaraan, mobil gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Itu 3.000-nya. 2.000-nya pure untuk lembaga ya. Dan bisa jadi nanti ke depannya ketika lembaga udah merasa negara lembaganya ini udah dapat untung dari dari kerjasama ini ya diharapkan lembaga juga mengambil peran meningkatkan mutu dan kesejahteraan dari ininya, dari keuntungan itu sebenarnya ya. Main 1,8 M per tahun teman-teman, modalnya cuma 2 M maksimal ya. Jadi dalam waktu 1,5 tahun atau 2 tahun awal itu udah balik modal kan. 2 tahun ke atas nanti di tahun ketiga keempat itu kan udah untung ya. Pas yayasan udah untung, yang namanya yayasan ini kan bukan berbasis profit teman-teman seharusnya ya, itu kan bisa berbasis, yayasan ini sosial sebenarnya ya. Disitulah ini nanti ya bisa
yayasan yang sudah mendapatkan untung ini untuk bersosial lah ya kepada generasi-generasi Indonesia gitu ya. Itulah makan bergizi gratis ya. Walaupun setiap hari kadang menu itu tidak merepresentasikan gizi ya, cuman intinya dia mengandung kalori untuk tenaga itu untuk beraktivitas anak-anak ya. Dan sesekali susu untuk memenuhi kalsium bagi anak-anak supaya tumbuh ya, dan tidak stunting lagi berpikirnya kayak para analis di luar sana gitu ya, para komentator negara yang sebenarnya mereka menunjukkan perhatiannya kepada negara gitu ya, tetapi mereka merasa kadang-kadang lebih jago daripada tim internal negara itu sendiri gitu ya, seperti menteri-menterinya ya kan, dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut kalian ya program MBG ini ya? Apakah bagus dilanjutkan sampai nanti Indonesia mencapai Indonesia emas ya 2045 atau bagaimana ya? Tapi kalau saya sendiri sih mendukung ya. Bahkan harus ditambah selalu dapurnya untuk menyerap tenaga kerja dan menyasar yang namanya fakir miskin. Nanti dapurnya akan ada juga di bawah Kemendak dan Kemensos ya, harusnya ya gitu ya, sehingga nanti kalau di bawah Kemendak ada Basnas ya, di bawah Basnas itu ada dapur sendiri untuk menyalurkan makanan bagi para fakir miskin, duafa, yatim piatu dan lainnya ya. Jadi secara ini berputar lagi di situ gitu ya. Jadi uang zakat pun berputar ya, kembali manfaatnya kepada penerima-penerima gitu ya. Itu mungkin teman-teman bahasan kali ini ya. Silakan di kolom komentar begitu. Kita hanya sharing-sharing aja. Sekalian saya juga melampiaskan apa yang ada dalam pikiran saya dan meluapkan apa yang ada di dalam hati tentang program ini ya. Dan tentang LPG teman-teman, LPG itu adalah sumber energi ya, yang sekarang ya isunya ya kita harus bijak menggunakan ya, dan negara sudah memetakan ya fungsi dari LPG ini. Mungkin akan nanti prediksinya diprioritaskan untuk UMKM ya, sampai nanti kondisi perang ini normal ya, dan perang ini berkemungkinan akan jeda teman-teman musim haji nanti ya. Sebelum musim haji semua hal tentang energi dunia ya itu akan ada kebijakan tertentu ya. Dia tidak juga akan tentang LPG ini ya, akan menginikan UMKM ya. Justru prioritasnya nanti adalah UMKM. Nanti diminta untuk rumah tangga, ada solusi lain seperti kompor listrik dan lain-lain ya. Masih ada mungkin kembali lagi kita kepada teknologi kompor ya zaman dulu ya. Kalau untuk desa-desa itu bisa pakai desain kompor kayu yang efisien itu ya, yang bentuk segitiga itu, atau yang lainnya, atau kompor dari bahan bakarnya itu wood pellet ya, itu juga bisa. Jadi jangan cemas, dapur Anda pasti akan tetap bisa ngebul ya. Mungkin nanti negara akan inilah ya, mengendalikan pangkalan gasnya ya, untuk bisa memprioritaskan UMKM. Kenapa UMKM? Agar ekonomi berputar. Kalau konsumsi rumah tangga kan itu hanya sekian persen ya efeknya kepada ekonomi begitu ya.
dan diharapkan juga berimbang antara penggunaan kompor listrik dengan kompor gas ya. Kita doakan juga semoga ketegangan di Timur Tengah ya itu bisa cepat mereda teman-teman, agar kita bisa normal kembali lah ya. Indonesia sangat luar biasa pengelolaannya sampai sekarang. Stok minyak ya BBM itu istilahnya masih bisa kita beraktivitas secara normal ya, karena dikelola sebaik mungkin dan dihitung secermat mungkin ya, sehingga harganya tidak dinaikkan. Tetap negara lain udah naik teman-teman, Malaysia udah naik, Filipina udah naik ya, Vietnam juga. Nanti akan menyusul negara lainnya. Sedang di Amerika saja teman-teman itu sudah ribu orang ya, udah ribu teman-teman. Bahkan ada beberapa negara bagian Amerika yang chaos ya. Begitulah permainan dunia teman-teman ya. Jadi program MBG ini program yang bagus, dikembangkan, kita dukung ya. Walaupun ada yang suka membenturkan dengan guru ya, dengan gaji guru honorer. Nah, ini kita juga beri masukan kepada negara agar mengelola guru-guru Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, jangan diotak-atik terus kurikulumnya. Kenapa tidak ada, menurut saya ya, nggak ada peningkatan efektivitas penerapan teori-teori barat itu ya dalam meningkatkan mutu pribadi generasi bangsa. Gak akan kejar itu. Kenapa? Kurikulum itu dia berbasis waktu ya, pengukurannya ya, asesmennya, penyampaiannya ya. Nah, jadi kalau kurikulum itu didesain serumit mungkin ya, dia tidak akan terserap, tidak akan terdelivery dengan baik. Mungkin dulu ada Ustadz Nadim ya, itu saya rasa itu lebih efisien menyampaikan materi pembelajarannya dengan hal yang udah ditawarkan oleh Nadiem Makarim ya. Tapi ada yang nggak suka gitu ya, ada bagian yang nggak suka. Nah, sehingga dibuat lagi, baru lagi gitu ya. Sehingga nggak selesai ya masalah pendidikan di Indonesia ini, terutama gaji guru ya. Nah, di gaji guru ini sebenarnya teman-teman bukan MBG yang diserang teman-teman ya. Yang harus didemo itu adalah gaji anggota DPR ya. Ya, harusnya gaji anggota DPR yang dibuat efisiensi itu ya. Enak banget mereka ya, enak banget. Nah, itu teman-teman ya. Nah, buatlah gerakan untuk menyadarkan masyarakat, serang itu DPR, gerogotin gajinya. Kemarin ada tuh ya, kemarin ada siapa tuh, bagian dari warga Indonesia juga menggugat tentang KMK tentang pensiun anggota DPR, dan kayaknya itu berhasil teman-teman ya, pensiunnya dihapuskan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana uang rapat, uang yang akan diefisiensi ya, uang rapat, uang uang keluar negeri itu ya, studi banding yang nggak jelas, yang nggak harus terjadi ya, kan bisa online juga tuh ya, ngapain juga jauh-jauh ke sana gitu ya kan. Kalau mereka memang ya memiliki kompetensi dan pendidikan yang bermutu ya, nggak perlu keluar negeri ya, cukup studi literatur aja ya, itu saya rasa udah cukup ya.
nggak perlu pergi ke negara sana gitu ya kan, nggak perlu ngabisin ongkos, ngabisin uang negara, uang rakyat, uang pajak ya. Itu perlu diefisiensi yang sangat ketat. Dan kapan perlu setiap instansi di pemerintahan itu ya punya aplikasi khusus untuk pendistribusian keuangannya. Nah, seperti BGN kayaknya udah mulai menggunakan itu ya. Bikin aja aplikasinya kayak aplikasi MLM gitu ya kan. Nah, di semua anggota terdata segala macam. Nah, ada nanti ya apa namanya akun bayangannya, second apa sih namanya, second account atau apa tuh ya. Nah, ada itu dan bisa terpantau tuh, lebih enak ya transaksinya. Nah, tapi di setiap ini teman-teman ya, di setiap sistem yang digagas baru itu pasti ada yang bisa dicurangin ya. Nah, karena semua ini ya, semua semua hal itu linear teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman ya tentang program makan bergizi gratis. Kalau bisa emang dilanjutkan sampai beratus tahun ke depan ya, karena baik untuk gizi anak Indonesia, solusi untuk gizi, baik juga untuk perputaran ekonomi di Indonesia gitu ya. Nah, oke, itu teman-teman ya. Malam ini ya jangan lupa juga ngopi teman-teman ya. Ini ada kopi bagus nih ya, kopi bagus ya, namanya kopi. Sebenarnya dia adalah minuman seduh yang bermanfaat untuk kesehatan ya, apalagi orang di usia 40 ke atas ya, udah mulai rematik, asam urat ya, hipertensi ya, karena kandungan kopi ini teman-teman itu benar-benar terjaga kealamiannya ya. Sumbernya adalah VCO, kopi robusta yang rendah kafein ya, dan ekstrak lingzi atau Ganoderma ya, yang bagus untuk jantung. Konsumsi 2 kali sehari aja teman-teman ya. Itu ya istilahnya kalau orang-orang tua itu kan udah mulai ketergantungan obat, vitamin tambahan dan segala macam. Nah, ini penggantinya, pembantu untuk tubuh fit lagi gitu ya, paling enggak nambah panjang usia lah gitu ya kan, panjang umur biar bisa ngeliat cucu lebih bahagia lagi. Oke teman-teman, gitu aja sharing kita malam ini ya, semoga semua bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.